Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini, ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ. Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata, diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Baik. Dan selanjutnya, ya. Hadirin harap tenang, ya. Kita lanjutkan. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Saya setuju. Terima kasih. Baik. Jadi penulis, Prabowo, saya mau jawab dulu. Saya mau jawab. Waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban ataupun tanggapan dari paslon nomor 1. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua,
mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Terima kasih. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis Bapak. Waktu habis Bapak. Terima kasih. Ya, kemarin menjadi sorotan ya, tidak hanya substansi, apa saja yang disampaikan, visi misi dan juga program-program yang kemarin disampaikan dengan tema yang sudah diangkat, tapi gesturnya, gerakan tangan, mata, kedipan, kemudian diksi yang dipilih ini seru. Intonasinya ini seru untuk dibahas. Sudah ada di studio Mbak Monica Kumalasari, ahli mikroekspresi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pasti kemarin juga full penyaksikan. Iya, betul. Tanggapan Mbak Monica, apa yang paling bisa dibaca dari gestur mereka semua? Oke, jadi kita ketika di segmen 1 ini ada penjabaran mengenai visi dan misi, ya. Kita sepakat bahwa visi itu adalah bagaimana kita melihat sesuatu ke depan dan misi adalah bagaimana mencapai untuk sampai dengan ke visi tadi, ya. Nah, dari paslon nomor 1 ketika menjabarkan visi dan misi, nah kalau kita lihat ada 2 platform manusia yang bekerja, logic dan juga feeling gitu. Ternyata banyak memasukkan unsur feeling nih kita lihat gitu ya. Jadi yang pertama adalah ketika mencolek mengenai paslon sebelah ya, sempat ada sindiran dan sebagainya gitu Cawapres. ya. Nah, maka kita katakan bahwa dalam konteks kita berbicara mengenai visi dan misi ini tidak fokus, tetapi menjadi suatu momen untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Strategi itu kayaknya ya Mbak ya? Apa yang dirasakan, justru malah kalau kita bicara ini adalah suatu perasaan yang diungkapkan. Misinya tidak begitu sampai gitu tidak ya? begitu sampai, begitu ya. Dan kemudian ketika kita di paslon nomor 2 ya, mengenai visi misi ini adalah jelas sekali nyata bahwa berbicara mengenai kepemimpinan sekarang dan kemudian melanjutkan apa yang akan dilakukan gitu ya. Nah, kemudian di paslon nomor 3, nah ini justru menarik sekali karena menceritakan mengenai Indonesia ke depan, tetapi membawa hasil riset dari Sabang beberapa sampai Merauke, daerah dan kemudian solusi apa yang ingin ditawarkan seperti internet gratis, ada puskesmas di setiap desa dan sebagainya. Jadi kalau kita yang pertama nih ya, jadi kalau kita mengulas ini sebetulnya harus dinetralkan dulu. Ya. Preferensi politik jangan jangan dulu karena kita sama-sama belajar terus kemudian menilai gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat pada penjabaran visi dan misi, yang satu ini masih membawa perasaan, sayang sekali kalau digunakan untuk hal ini. Nah, dalam hal ini Pak Ganjar sudah transform pada saat momen-momen yang lalu beliau juga melakukan ini, tetapi sekarang nggak, udah lebih fokus.